Saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus memenuhi hati kita semuanya. Di kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan topik baru tentang perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Saya beri judul ya, sikap pecundang, sikap kalah versus sikap pemenang. Jadi perjalanan rohani bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah gambaran daripada perjalanan rohani kita sebagai anak Tuhan kepada hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus di bumi ini, dan bumi dan langit baru, yaitu Yerusalem baru. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan dibawa ke tanah Kanaan dengan mujizat yang luar biasa. Setiap hari mereka mengalami mujizat. Mereka makan mana dari surga, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan 10 tulah yang ajaib, dan mereka menyeberangi Laut Merah. Dan tetapi Tuhan tidak berkenan akan sebagian besar dari hidup mereka, ya. Coba saudara bayangkan bahwa ada 2 juta lebih umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir, tetapi hanya 2 orang yang berhasil masuk dan menikmati tanah Kanaan. Dan dibutuhkan hanya beberapa 4 minggu lebih untuk tiba di tanah Kanaan. Tetapi bangsa ini membutuhkan 40 tahun lamanya baru bisa memasuki tanah perjanjian itu. Jadi Alkitab berkata bahwa perjalanan bangsa Israel sebagai contoh atau peringatan, ya, mereka telah gagal memasuki tanah Kanaan, dan ini menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Mari kita belajar dari kegagalan mereka. Jadi ada beberapa penyebab, ya, sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Jadi walaupun betapa besar masalah atau rintangan yang kita alami yang cuma mempengaruhi hidup kita 10%, tetapi sikap hidup kita terhadap masalah, terhadap rintangan itu yang menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Jadi sikap ini 90% menentukan dan mempengaruhi hidup kita, apakah kita akan menang atau kalah. Satu, penyebabnya tidak takut akan Tuhan, ya. Bangsa Israel mereka mengingini hal-hal yang jahat, ya. Jadi faktor pertama, mereka mengingini hal-hal yang jahat. Mereka memikirkan dan melakukan hal-hal yang jahat. Itulah faktor pertama yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk. Mereka gagal memiliki tanah perjanjian. Dua, mereka menyembah berhala. Ya, berhala adalah sesuatu yang menggantikan Tuhan, yang kita sembah di atas segalanya. Jadi Tuhan mau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya Dia satu-satu yang kita sembah. Ya, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Jangan engkau sujud menyembah Allah lain. Jadi hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Ketika mereka melakukan percabulan, ya, mereka melakukan percabulan sehingga banyak mereka yang mati. Percabulan adalah mereka menikmati seksual sebelum menikah, dan tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengejar kekudusan, ya, dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. 4, mereka bersungut-sungut sehingga mereka dipatut oleh ular. Tetapi kita sebagai umat pemenang, kita harus melimpah dengan syukur.
supaya kita bisa memasuki tanah Kanaan itu. Terus kelima, mereka tidak percaya dan tidak taat. Mereka tidak percaya kepada rencana Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga mereka memberontak. Tetapi sikap kita adalah kita percaya, kita berserah dan taat. Terus enam, mereka mencobai Tuhan. Kenapa mereka mencobai Tuhan? Karena mereka tidak percaya, tidak berserah, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita sebagai umat pemenang, kita harus percaya, kita harus menyerahkan hidup kita, dan kita harus dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan, ya, jangan kita menuruti contoh kegagalan mereka, tetapi kita harus mempunyai sikap pemenang itu, ya. Sikap pemenang adalah lawan dari sikap yang mereka miliki, supaya kita bisa hidup berkelimpahan dan memasuki Yerusalem baru. Jadi saya akan review ada 6 sikap pemenang yang menjadi gaya hidup yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya, 1, hiduplah takut akan Tuhan. 2, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 3, mengejar kekudusan. 4, kita harus hidup melimpah dengan syukur. 5, kita harus percaya dan taat dan berserah. Jadi saya simpulkan 5 sikap pemenang ini harus kita miliki supaya hidup kita bisa menjadi pemenang dan menikmati tanah Kanaan di muka bumi ini, yaitu hidup berkelimpahan di dalam Kristus, dan kita dilayakkan untuk masuk ke Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, di mana kita hidup bersama Tuhan selamanya. Kiranya renungan singkat ini membawa berkat bagi kita semuanya. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.